Bab 1534, Kehilangan kontak. Aku hanya ingin membantumu melakukan sesuatu. Michelle menundukkan kepalanya sambil memainkan kedua telapak tangannya. Awalnya Mario masih merasa sedikit kesal. Namun, ketika melihat Michelle sangat menyalahkan diri sendiri, dia langsung tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya sudah, kalau sudah rusak. Mario melambaikan tangannya, lalu meletakkan ponsel di balkon untuk dijemur. Mario, kurasa ini mungkin juga kehendak langit. Tiba-tiba, Michelle berkata lagi. Kehendak langit? Mario mengeluarkan pengering rambut dan bersiap untuk mengeringkan ponselnya untuk melihat apakah itu bisa dipulihkan atau tidak. Aku pikir kalau kamu memutuskan kontak dengan semua orang seperti ini, bukankah ini bukti kalau kamu harus memulai hidup baru? Tentu saja, aku juga ingin melupakan masa lalu dan memulai hidup baru denganmu. Michelle perlahan mendongak dan berkata dengan tatapan yang dipenuhi dengan kehangatan. Mario tertegun, telapak tangannya yang memegang pengering rambut perlahan berhenti bergerak. Awalnya, aku merasa aku sudah tidak suci lagi. Aku bersalah padamu, jadi aku ingin bunuh diri. Tapi kalau aku benar-benar bunuh diri, kamu akan sangat sedih. Aku tidak ingin kamu menderita, jadi aku hanya bisa berusaha bertahan hidup. Kalau ada kesempatan untuk memulai hidup baru, aku bersedia menemanimu. Selama kamu masih menyukaiku, aku akan tinggal di sisimu selamanya. Perkataan itu membuat hati Mario tersentuh. Kenapa bicara seperti itu? Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Bodoh, kelak jangan katakan hal-hal seperti itu lagi. Mario meletakkan pengering rambut, melangkah maju dan memeluk Michelle. Michelle menghela napas perlahan, lalu berkata, Kalau kamu tidak menyukaiku lagi, kamu harus memberitahuku. Aku akan pergi diam-diam dan tidak akan mengganggumu. Sudahlah, jangan membahas hal ini lagi. Mario mengerutkan kening dan menyela perkataan Michelle, lalu memeluk Michelle lebih erat lagi. Michelle menoleh dengan perlahan, menatap bagian samping wajah Mario. Tiba-tiba, Michelle menyadari Mario sedang banyak pikiran. Sepertinya, pria itu masih ada beberapa rencana. Namun, melihat kondisi Mario, pria itu jelas tidak siap untuk memberitahunya. Namun, Michelle sama sekali tidak penasaran. Saat ini, Mario dikendalikan dengan kuat olehnya. Ponsel itu sudah rusak, benar-benar memutus kontak Mario dengan dunia luar. Selain itu, di sekitar rumah, ada mata-mata yang tidak akan membiarkan siapapun masuk atas nama melindungi Mario. Oleh karena itu, saat ini Mario sama sekali tidak dapat menghubungi siapapun. Terlebih lagi, dengan hasutan jahat Michelle dan yang lainnya, cepat atau lambat hubungan antara Mario dan Valentino akan hancur. Emosi yang terakumulasi sampai batas tertentu pasti akan meletus. Michelle merasa hari itu akan segera tiba. Setelah Chris kembali dari tempat Mario, dia melaporkan semuanya kepada Hendrik. Setelah mengatakan itu, Chris langsung kembali ke distrik utara. Dia masuk ke kamar dan tidak pernah keluar lagi. Mario menyuruh anak buahnya mengusirnya, bahkan menembaknya. Hal itu membuatnya terluka sekali lagi. Meskipun peluru itu tidak mengenainya, peluru itu seperti menghantam hatinya, hampir menghancurkan hatinya menjadi berkeping-keping. Selain itu, Chris sudah menunggu lama, tapi Mario bahkan tidak keluar untuk melihatnya. Mario bahkan tidak mau keluar untuk melihat apakah dia tertembak atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa Mario sama sekali tidak peduli dengan Chris. Chris hanya bisa tersenyum getir. Chris lebih suka dipukul oleh Mario dengan senjata api daripada ditembak oleh bawahan Mario atau mata-mata itu. Kak Chris, saya pikir lebih dari 10.000 orang yang berada di pihak Kak Mario perlu diberi pelajaran. Dengan satu perintah dari Anda, saya akan segera membawa orang ke sana. Ajudan itu masuk ke ruangan, lalu berkata kepada Chris. Tidak, jangan berbuat apa-apa, tunggu saja. Kak Valentino menyuruhku tunggu, jadi kita tunggu saja. Chris melambaikan tangannya dan menolaknya. Pertama, Chris pasti tidak bisa membawa orang ke sana secara langsung. Jika tidak,
mereka akan bertarung dan situasinya tidak dapat berbalik lagi. Kedua, Valentino hanya meminta Chris untuk pergi ke tempat itu dan tidak memberi perintah lain, jadi dia tidak berani mengambil tindakan. Oleh karena itu, dia juga menunggu rencana Valentino selanjutnya. Kak Chris, kenapa Anda sangat mempercayai Kak Valentino? Dia tidak turun dari Gunung Cloud selama beberapa hari ini. Sepertinya dia punya niat untuk melarikan diri. Ajudan tersebut sama sekali tidak memahami pemikiran atasannya itu. Omong kosong, kalau aku tidak percaya padanya, aku percaya pada siapa? Chris mengeluarkan sebatang rokok dan bertanya. Apakah kamu tahu bagaimana asosiasi Maple Pavilion berdiri? Sebenarnya, aku dan Kak Valentino dulunya bermusuhan. Ajudan itu tercengang ketika dia mendengar ini dan menatap Chris dengan sedikit bingung. Sulit membayangkan Valentino dan Chris yang memiliki hubungan begitu baik, ternyata adalah musuh pada awalnya. Kala itu, di mataku, Kak Valentino benar-benar bukan apa-apa. Meski dia bertanggung jawab atas Maple Rain Real Estate, juga mengendalikan keluarga laki dan keluarga cendana, di mataku, dia bukanlah apa-apa. Saat itu, grup Nagasan dan Kamar Dagang Kota Neo bekerja sama untuk menjatuhkan Kak Valentino. Aku beritahu saja, situasi saat itu bahkan lebih parah daripada sekarang. Kak Valentino dan yang lainnya hampir terpecah. Mereka bahkan hampir dikeluarkan dari Kota Neo. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana Kak Valentino akan bebas dari situasi seperti itu. Coba tiba akhirnya seperti apa? Chris mengisap rokoknya dan membiarkan ajudan itu menebak. Memikirkan masa lalu, mata Chris juga menunjukkan sentuhan geli, bahkan suasana hatinya yang kesal menjadi jauh lebih baik. Bagaimana? Ajudan itu menjulurkan lehernya dan tampak penasaran. Saat itu, aku bekerja sama dengan banyak pihak, tapi dikalahkan telah oleh Kak Valentino. Dalam setengah hari, lebih dari belasan perusahaan bangkrut. Setelah itu, aku baru tahu, meski pihak Kak Valentino akan tamat dalam situasi itu, dia tidak panik sama sekali. Dia hanya menyuruh Pak Hendrik untuk menunggu. Sedangkan dia pergi ke penthouse Villa Cloud dan tinggal sendirian di sana, tidak cemas sama sekali. Aku bahkan tidak tahu apa yang dia tunggu. Hasilnya, ketika musuh grup Nagasan datang, mereka mendatangkan tentara bayaran terkenal dari luar negeri dan hampir membunuh semua anggota Kamar Dagang Kota Neo. Kemudian, Kak Valentino berdiri sendirian di penthouse dan memobilisasi prajurit keluarga Wijaya, prajurit yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang. Apakah kamu ingat si Kasman? Dia langsung membunuh semua pasukan berdarah dingin. Singkatnya, hari itu kalau bukan karena Kak Valentino, kami pasti akan mati. Jadi aku tidak bercanda ketika aku bilang Kak Valentino adalah penyelamatku. Saat bercerita, Chris menjadi semakin kagum. Bahkan rokoknya terasa lebih lezat. Ajudan itu menatap dengan mata terbelalak, lalu dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tapi bagaimana Kak Valentino tahu akan ada musuh dari grup Nagasan yang datang? Apa dia bisa meramal? Saat mendengar ini, Chris melambaikan tangannya, lalu bertanya. Bagaimana mungkin? Saat dia bilang tunggu, dia sebenarnya sedang memberikan waktu pada grup Nagasan dan Kamar Dagang Kota Neo untuk berpikir. Bab 1535, banyak orang idiot di internet. Coba kamu pikir. Ketika menjalankan rencana meteor yang sebelumnya, dia juga punya bawahan yang setia, Kak Kasman dan semua bawahannya siap siaga dengan senjata api. Mudah sekali bagi mereka untuk membunuh kita kalau mereka ingin, bukan? Bisa dibilang kami sangat beruntung. Kalau bukan karena pasukan berdarah dingin turun tangan, sepertinya yang akan menyerang kita adalah Kak Valentino. Kalau Kak Valentino yang turun tangan, kami pasti akan mati. Jadi, kamu harus selalu ingat kalau apa yang ada di benak Kak Valentino bukan sesuatu yang dapat kita bayangkan. Kali ini, dia benar-benar sudah rugi besar. Tapi tidak masalah, pasti ada kalanya seseorang ceroboh. Aku percaya padanya. Kalau dia meminta kita menunggu, pasti artinya dia sedang menunggu kesempatan. Chris tiba-tiba berhenti bicara, lalu dia berdecak sebelum berkata. Tapi, aku tidak tahu kesempatan seperti apa yang dapat membalikan situasi ini. Chris saja tidak tahu, apalagi ajudannya. Mereka hanya bisa berspekulasi tentang rencana Valentino,
tapi tidak berani mengomentarinya. Kak Chris, aku mengerti maksud perkataanmu tadi. Ajudan itu terdiam selama beberapa detik, kemudian berkata, waktu itu Kak Valentino memang menyuruh anak buahnya untuk menunggu, tapi sebenarnya dia sedang menunggu kalian untuk sadar akan kenyataan dan berinisiatif untuk menyerah, kan? Bagaimana dengan kali ini? Sebenarnya apa yang sedang dia tunggu? Apa dia sedang menunggu Kak Mario sadar diri, lalu berinisiatif memecah jalan buntu ini atau... Chris mengernyit, lalu mengibaskan tangannya yang artinya dia sendiri juga tidak mengerti. Kak Chris, aku sedang berpikir, bagaimana kalau hasil yang Kak Valentino inginkan tidak terjadi? Dengan kata lain, bagaimana kalau Kak Mario tidak pernah sadar? Apakah Valentino akan membawa pasukannya untuk berperang melawan Kak Mario? Tanya ajudan itu. Chris tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatap ajudannya dengan tatapan rumit. Tidak. Chris ingin berkata tidak mungkin, tapi entah kenapa dia tidak jadi mengatakannya. Kalau situasinya terus mengalami jalan buntu, apa Valentino akan menyerah pada Mario dan menjadikan Mario sebagai contoh untuk menakut-nakuti yang lainnya? Suasana di dalam kamar menjadi hening. Setelah 3 menit berlalu, Chris menghela napas panjang. Dari dulu, seorang jenderal baru akan berhasil dengan pengorbanan ribuan orang. Kalau Kak Valentino ingin terus melangkah maju, ada beberapa hal yang mau tidak mau harus dia lakukan. Kalau itu benar-benar terjadi, aku akan melakukannya untuknya. Chris menghela napas panjang, lalu berjalan ke ambang jendela. Dia melihat langit yang semakin gelap di luar. Ajudan itu mengangguk, lalu dia keluar dari ruangan. Di penthouse Villa Cloud. Setelah makan malam, Valentino membawa kursi kecil ke atap untuk duduk sambil menikmati bulan sendirian. Sebenarnya Angel ingin menemani, tapi Valentino melarangnya. Bagaimanapun juga, sekarang sudah malam. Udara gunung sudah agak dingin. Valentino duduk di kursi lipat, ditemani seteko teh wangi dan setengah kotak rokok. Ternyata, nyaman juga menikmati bulan sendirian. Valentino menyukai suasana tenang dan damai seperti ini karena begini dapat membantunya berpikir akan banyak hal dengan cepat. Pada saat ini, tiba-tiba dia menerima panggilan telepon dari Hendrik. Begitu Valentino mengangkatnya, Hendrik tidak basa-basi. Dia langsung melaporkan apa yang hari ini terjadi pada Chris dan Mario pada Valentino. Setelah mendengar kabar itu, Valentino menjentikan abu rokok dengan santai sambil berkata, "Itu sesuai perkiraanku." Valentino tidak terkejut. Dalang di balik Michelle adalah seluruh keluarga Wijaya. Semua anggota keluarga Wijaya mendikte Michelle untuk setiap langkah rencananya. Selain itu, sekarang Michelle jelas-jelas tahu bahwa jati dirinya sudah terbongkar, tapi dia bukannya pergi, malah tetap tinggal di sisi Mario. Apa artinya? Artinya Michelle cukup percaya diri. Dengan situasi di mana dia bisa menjamin keselamatannya, dia juga bisa terus melanjutkan rencananya. Sedangkan hasilnya memang persis seperti ini. Mario memutuskan kontak dengan dunia luar, jadi orang-orang tidak punya cara untuk bertemu langsung dengannya. Oleh karena itu, meskipun Valentino punya semua bukti tentang Michelle, itu tetap tidak ada gunanya sama sekali. Michelle dan yang lain seperti gunung setinggi 10.000 kaki yang berdiri di antara Valentino dan Mario. Tuan Muda Valentino, jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kali ini kita benar-benar menemui jalan buntu. Semalam aku sudah berpikir lama sekali, tapi aku tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Hendrik menghela napas pelan, dia juga sangat tak berdaya. Kalau ada orang yang tidak bisa dihubungi dan tidak bisa ditemui, siapapun juga akan merasa tidak berdaya untuk menyelesaikan masalah ini. Kebuntuan ini memang tidak bisa dihindari, tapi kalau ingin menyelesaikan kebuntuan ini, sekarang. Valentino mengetuk meja. Sambil menatap bulan sabit di langit, dia berkata dengan lembut. Sekarang, belum waktunya. Tuan Muda Valentino, Anda jangan berharap Mario bisa sadar. Sekarang dia seperti orang hilang, kita tidak bisa menghubunginya sama sekali. Michelle juga pasti tidak akan tinggal diam, dia pasti akan menghasutnya. Aku khawatir kalau Mario terus mendengarnya,
dia akan percaya dengan omongan Michelle. Kalau itu terjadi, dia pasti akan melakukan sesuatu yang merugikan kita. Hendrik pun mau tidak mau merasa cemas. Semakin lama masalah ini dibiarkan, semakin besar risikonya. Jadi, Hendrik ingin segera menyelesaikannya agar masalah ini tidak menjadi semakin besar. Aku mengerti Pak Hendrik, jangan khawatir. Ucap Valentino pelan. Tuan Muda Valentino, aku tahu kamu pasti akan bisa menyelesaikannya. Tapi dalam situasi sekarang, kita tidak punya waktu. Sekarang seluruh asosiasi Valentino Empire merasa kesal dengan masalah ini. Kita juga harus mengurus 50.000 prajurit Maple Pavilion. Tapi hal yang dapat diselesaikan dengan uang bukan masalah besar. Mereka datang ke kota Neo untuk bertarung. Kalau tetap seperti ini, mereka akan kehilangan semangat juang mereka. Hendrik tahu Valentino pasti sudah punya rencananya sendiri, tapi Hendrik tetap tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan kekhawatirannya. Nasihat baik sulit diterima, jadi Hendrik harus mengatakan apa yang orang lain tidak berani katakan pada Valentino. Kalau begitu, tunggu sehari lagi. Apapun hasilnya besok, lusa aku akan turun gunung. Valentino terdiam cukup lama sebelum akhirnya memberi jawaban pada Hendrik. Lusa, Valentino akan turun gunung. Persis seperti perkataannya di depan puluhan ribu prajurit Maple Pavilion, 3 hari. Sedangkan mengenai apa yang akan dilakukan Valentino setelah dia turun gunung, bahkan Hendrik sendiri tidak bisa menebaknya. Baiklah, Tuan Muda Valentino, saya akan menunggu Anda. Hendrik menganggukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Valentino mengakhiri telepon, lalu dia berpindah untuk duduk di kursi malas. Dia berbaring dengan santai di kursi malas. Cahaya bulan yang berwarna putih keperakan di langit seperti sedang menyelimuti gunung Cloud dengan kain putih. Valentino yang ada di atap, merasa dirinya sangat kecil dan tidak berarti. Valentino duduk sendirian sebentar sambil merenungkan rencana ke depannya. Setelah itu, dia baru kembali ke dalam rumah. Wow, orang gila macam apa ini? Banyak sekali orang idiot di internet. Valentino baru saja turun dari atap ketika dia mendengar Caroline berteriak marah. Ada apa? Tanya Valentino sambil mengernyit. Kebetulan dia melihat Caroline yang sedang membaca berita di ponselnya dengan kesal. Gianni yang ada di samping Caroline juga terlihat kesal. Siapa lagi kalau bukan para media? Mereka sengaja mempublikasikan masalahmu dan Mario, sengaja memanfaatkan berita panas ini untuk menambah penggemar mereka, bahkan terus memanasi kondisi. Jelas Gianni dengan tidak berdaya. Bab 1536, Tokoh Besar. Ada apa? Mereka hanya mengobrol. Siapa juga yang berhak menghentikan mereka? Ayo, saatnya tidur. Kata Valentino sambil menyunggingkan seolah senyuman dan mengibaskan tangannya, lalu dia berjalan ke kamarnya. Valentino sudah sering sekali melihat orang-orang bodoh di dunia nyata. Jadi mana mungkin dia akan memedulikan orang-orang di dunia maya yang hanya bersembunyi di belakang layar? Masalahnya, komentar orang ini sangat menjengkelkan. Kalau mau membicarakan soal ini, ya tinggal komentari saja. Tapi, orang ini langsung bersikap seolah-olah dia adalah orang dalam. Dia melontarkan umpatan dan makian seenaknya. Dia juga berani-beraninya menyumpahi Kak Tommy dan Kak Angel mati ditabrak mobil. Menjengkelkan sekali. Caroline berkata dengan marah. Aku benar-benar tidak paham bagaimana para sampah dunia maya ini tumbuh besar. Seenaknya saja mereka memaki orang tua orang, padahal mereka juga dilahirkan oleh orang tua mereka. Gianni pun terkekeh, lalu berkata, itu berarti mereka tidak punya orang tua. Kalau tidak, mereka tidak mungkin tidak terdidik seperti ini, bukan? Coba lihat ini, Kak Gianni. Yang lain masih tidak apa-apa, tapi dari tadi aku sedang beradu dengan akun bernama Aquarium ini. Lihat ini, Kak Tommy. Benar-benar menjengkelkan. Wajah Caroline menjadi merah padam karena dia merasa murka. Dia mengangkat-angkat ponselnya sambil berseru. Valentino menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berjalan menghampiri Caroline. Tidak lama kemudian, Gianni pun mulai ikut mengumpat.
Ya ampun, benar-benar bajingan. Sampah semacam ini sudah tidak bisa disebut manusia lagi. Dia adalah binatang. Valentino melirik layar ponsel itu, lalu menanggapi dengan nada datar. Mungkin dia orang gila. Di dunia maya ada berbagai macam tipe orang. Orang yang sering bermain internet mana mungkin belum pernah bertemu dengan sampah dunia maya seperti ini? Sahut Jenny sambil tertawa. Sampah dunia maya itu adalah orang yang dikucilkan, dicampakkan, dipermalukan, atau bahkan diinjak-injak di dunia nyata. Jadi, mereka merasa hidup mereka sangat tidak adil. Secara psikis, mereka merasa keadaan mental ini perlu diseimbangkan sesegera mungkin. Mereka merasa perlu dihargai dan diakui. Makanya para sampah dunia maya ini menjadi orang yang egois, kejam, dan suka bersikap seenaknya. Mereka yang begitu berbicara langsung memarahi orang tua lebih mudah untuk dijelaskan. Mereka semua itu anak bodoh dengan perkembangan mental yang terbelakang. Mereka tidak bisa apa-apa di dunia nyata, jadi mereka mencari tempat di dunia maya untuk mengisi kekosongan hati mereka. Caroline buru-buru mengangguk dan berkata, menurutku juga begitu. Mereka hanyalah pecundang di dunia nyata yang tidak berani melampiaskan isi hati mereka. Bisa saja sebenarnya mereka tidak sanggup berkelahi, tapi di internet mereka bilang mereka mampu menghajar 13 orang sekaligus. Hai MPH! Sudah, kalian tidak perlu berdebat dengan mereka. Kalau kamu benar-benar marah, nanti aku akan menyuruh Kak Kasman dan yang lainnya untuk mencari tahu posisi mereka dan mewakilimu melampiaskan emosimu. Kata Valentino sembari mengibaskan tangannya. Sistem internet zaman sekarang juga sudah tersambung dengan nama asli. Dunia maya bukan tempat yang kebal hukum. Valentino berujar sambil tersenyum, lalu dia bersiap-siap pergi ke kamarnya. Akan tetapi, Caroline tiba-tiba memanggil lagi ketika Valentino baru berjalan 2 langkah. Ya ampun, coba lihat ini, Kak Tommy. Dia bahkan bilang mau menemuiku dan mengajakku berkelahi. Ternyata dia mau mencari masalah denganku secara langsung. Oh ya? Kalau begitu, suruh saja dia datang ke Villa Cloud. Jawab Valentino. Rasanya dia ingin tertawa. Lelucon macam apa ini? Baiklah, aku akan menyuruhnya datang ke Villa Cloud. Aku mau tahu dia berani datang atau tidak. Aku mau lihat dia itu pecundang atau bukan. Caroline pun mengirimkan alamatnya. Hari ini, aku akan mewakili netizen membereskan sampah dunia maya. Jenny tersenyum sambil berkata, kurasa dia akan ketakutan setengah mati begitu mendengar tentang Villa Cloud. Sampah semacam ini hanya berani bersikap sombong di internet. Dia sudah membalasku. Katanya dia akan segera tiba. Jawab Caroline sambil mengangkat teleponnya. Valentino mengusap-usap ujung hidungnya, kemudian dia bertanya sambil tersenyum. Apa kita mau pergi turun untuk melihat-lihat? Awalnya suasana hati Valentino sudah buruk. Saat ini, malah ada orang yang sengaja mencari ribut dengannya. Kebetulan Valentino bisa melampiaskan kekesalannya. Ayo! Jenny langsung berdiri. Valentino memasuki kamar untuk memberitahu Angel, lalu dia langsung membawa kedua gadis itu menuruni gunung. Mereka pun menunggu di bawah Villa Cloud. Tidak lama kemudian, 2 buah mobil SUV melintas. Valentino dan Jenny sedang mengobrol di pinggir jalan tidak jauh dari sana ketika mereka mendengar suara. Klek! Klek! Pintu mobil langsung terbuka. 5 pemuda turun dari masing-masing mobil, rambut mereka semua dicat kuning. 10 orang itu membawa belati dan tongkat pemukul. Mereka semua tampak agak menyeramkan. Salah satu dari mereka memiliki tinggi tubuh sekitar 160 cm, tubuhnya pendek dan gemuk. Dia memegang ponselnya dan berkata, Aku sudah di sini. Di mana kamu? Pintar juga kamu memilih tempat. Villa Cloud ya? Kamu pikir aku tidak berani datang ke sini? Setelah pemuda itu selesai berbicara, Caroline langsung menerima pesannya. Kak Valentino, itu orangnya. Dia yang namanya Aquarium. Kata Caroline sambil berjalan menghampiri pemuda itu.
Gianni buru-buru mengikuti Caroline, sementara Valentino mengikuti dari belakang. Caroline menghampiri pemuda itu dan bertanya dengan marah. Kamu akuarium, kan? Kamu tidak bisa jaga mulutmu, ya? Pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu berbalik. Wajahnya jerawatan dan berminyak, dia terlihat sangat menjijikan. Caroline bahkan lebih tinggi darinya. Kamu yang namanya Caroline? Pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu tertegun sesaat ketika dia melihat Caroline, lalu tatapan yang menyeramkan terpancar dari matanya. Walaupun pemuda itu mengenali Valentino, dia tidak mengenal Caroline dan Gianni. Apalagi, Valentino masih berjalan dengan perlahan di belakang. Ya, aku Caroline. Kenapa? Di dunia nyata kamu itu pecundang, kan? Sahut Caroline dengan marah. Pecundang? Coba kamu lihat mobilku. Aku punya 2. Satu mobil ini seharga 200 juta. Lalu, pakaianku. Pemuda bertubuh pendek gemuk itu memperlihatkan merek Adidas yang menempel di bajunya dan menyeringai. Ini semua merek terkenal. Nyalimu besar juga, ya. Kamu berani-beraninya mengajakku bertemu di Villa Cloud. Ayo, kakak akan mengajakmu minum-minum. Hehehe. Gianni melangkah maju dan mencibir. Bukannya kamu bilang kamu sangat hebat? Kamu bilang kamu bisa membunuh Valentino dengan 1 tangan kalau dia muncul di hadapanmu? Katanya Valentino tinggal di puncak gunung ini, ya? Kalau kamu berani, coba kamu ke sana. Wajah pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu langsung memucat begitu dia mendengar kata-kata Gianni. Volume suaranya bahkan menjadi sedikit lebih kecil. Sampah macam ini hanya berani bersikap arogan di internet. Mana mungkin dia berani bersikap sok di dunia nyata? Tepat pada saat itu, salah seorang pemuda lainnya berseru dari belakang. Aldi, bisa cepat sedikit? Tidak. Kita sudah keluar banyak uang untuk menyewa mobil ini selama 1 jam. Wajah pemuda bertubuh gemuk dan pendek itu menjadi merah padam. Lalu dia menyahut. Aku tidak mau pergi. Kalau mau aku pergi dari sini, Valentino harus memanggilku Tuan begitu dia melihatku. Apa kamu mengerti? Oh, begitu? Sejak kapan ada tokoh sebesar itu di kota Neo? Kenapa aku tidak tahu? Tiba-tiba, terdengar suara seseorang dari belakang Caroline. Tentu saja. Apa boleh buat? Aku sudah terbiasa memamerkan diri. Jawab si pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu sambil mengibaskan pakaiannya. Ekspresinya tampak sombong. Suara seseorang yang penuh dengan nada mengejek itu berkata, Oh, kebetulan sekali. Aku juga. Tidak lama kemudian, Valentino melangkah keluar. Dia berjalan menghampiri si pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu. Valentino menyunggingkan seolah senyuman mengejek. Dengan kekuatannya saat ini, sepertinya benar-benar buang-buang tenaga jika Valentino berurusan dengan orang rendahan seperti ini. Bab 1537, Tampar. Valentino bahkan tidak akan melirik orang seperti ini jika bukan karena dia mau menemani Caroline bermain. Bahkan pemuda bertubuh pendek dan gemuk ini tidak layak untuk membawakan sepatu Valentino. Valentino berjalan menghampiri pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu, lalu dia bertanya dengan lembut. Kamu bilang Valentino harus memanggilmu Tuan ketika melihatmu? Pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu palingan hanya setinggi 160 cm. Dia terlihat seperti anak kecil di hadapan Valentino. Dia bahkan harus mendongak untuk menatap Valentino. Saat ini, 10 pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu tersentak, wajah mereka semua menjadi pucat. Mereka tidak pernah menyangka kalau Valentino akan benar-benar muncul. Kak Valentino, bukan, Tuan Valentino, Tuan Valentino. Pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu gemetaran. Dia berulang kali memanggil Valentino dengan hormat. Kamu yang namanya akuarium? Tanya Valentino dengan nada datar. Bukan, Tuan Valentino, saya hanyalah seorang yang tidak berguna.
Saya ini orang tidak berguna yang tidak punya akal budi. Saya hanyalah orang tidak berguna yang tidak bisa mengendalikan mulut saya. Tolong lepaskan saya. Tolong ampuni saya. Pemuda bertubuh gemuk dan pendek itu berlutut di atas tanah sambil berulang kali menampar wajahnya yang berminyak. Para pemuda di belakangnya ikut berlutut. Mereka bahkan tidak berani mengatakan apa-apa. Awalnya Valentino ingin menghajar pemuda itu, tapi tangannya sontak berhenti bergerak ketika dia melihat wajah yang berminyak itu. Valentino takut tangannya kotor. Aku orang bodoh, kan? Aku akan mati ditabrak mobil begitu keluar rumah. Tanya Valentino sambil menatap pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu dengan tatapan menghina. Mana mungkin saya berani, Tuan Valentino? Saya yang bodoh. Saya saja yang ditabrak mobil. Biar saya saja. Pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu buru-buru bangkit berdiri, lalu tubuhnya yang gemuk menghantam bagian depan SUV. Dia seperti monyet di kebun binatang. Padahal tadi kamu terlihat hebat sekali saat membual. Kamu juga pamer setelah membual. Kenapa? Kamu berubah pikiran setelah beberapa detik bertemu denganku? Tanya Valentino dengan nada datar. Ya, saya tidak berani. Saya tidak berani. Mulut saya yang rendahan. Maafkan saya, Tuan Valentino. Ujar akuarium sambil memohon belas kasihan. Tepat pada saat itu, sekelompok tentara yang membawa senjata muncul. Apa yang terjadi, Tuan Muda Valentino? Valentino berbalik, lalu bertanya. Caroline, ada berapa banyak kata umpatan yang dia lontarkan? Aku hitung dulu. Caroline langsung mengangguk, lalu menghitung. Totalnya ada 62 kata. 10 tamparan per satu kata. Kamu tampar dirimu sendiri. Jadi, totalnya 620 tamparan. Kalau kurang satu tamparan saja, akan kubunuh kamu. Valentino melirik 10 pemuda itu, lalu dia berjalan pergi. Baik, Tuan Valentino. Saya akan menampar diri saya. Saya akan melakukannya. Pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu buru-buru berlutut, setelah itu dia mulai menampar wajahnya yang berminyak. Wajahnya yang sudah tembem pun menjadi semakin membengkak. Pasukan yang membawa senjata itu mengawasi mereka secara pribadi. Hai MPH! Ingat, ya, jangan suka menilai orang kalau belum pernah bertemu dengan orangnya. Salah sendiri kamu tidak bisa menjaga mulutmu. Cepat atau lambat, kamu pasti akan menerima ganjarannya. Apa kamu mengerti? Caroline mendengkus, lalu dia menarik Jenny untuk menaiki gunung. Tunggu dulu. Aku mau rekam sebentar, biar semua orang tahu kalau inilah yang terjadi kalau mulutmu tidak dijaga. Jenny merekam pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu menampar dirinya sendiri, lalu Jenny baru berjalan pergi dengan senang. Tampar pakai tenaga. Memangnya kamu belum makan? Seorang tentara melangkah maju, lalu dia menendang mulut pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu. Duak! Satu tendangan itu mematahkan 4 gigi pemuda itu. Darah pun menetes dari sudut mulut pemuda bertubuh pendek dan gemuk itu, tetapi dia tetap menampar wajahnya sendiri. Menyedihkan sekali. Masyarakat bukan orang tuamu. Tidak akan ada yang memanjakanmu. Valentino berjalan menaiki gunung dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menghela napas dengan penuh emosi. Setelah kericuhan kecil seperti ini, Valentino tiba-tiba menyadari bahwa suasana hatinya sudah menjadi jauh lebih baik. Ternyata menonton adegan konyol macam ini terkadang bisa memperbaiki suasana hati. Kak Tommy, kata-kata aslinya seperti ini, masyarakat bukanlah sangkar burung. Kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu mau, hahaha. Caroline benar-benar merasa senang. Kejadian di Villa Cloud tidak menimbulkan kehebohan apapun. Media massa di internet diam-diam menulis berita tentang Valentino dan Mario. Banyak orang bisa melihat bahwa Valentino dan yang lainnya sudah berada di jalan buntu. Seolah-olah Sebastian Comair sudah membeku menjadi es. Sementara itu,
tidak ada yang tahu bagaimana Valentino akan memecahkan masalah ini. Banyak penduduk kota Neo sudah mengetahui keberadaan Valentino di kota Neo. Mereka juga tahu bahwa Valentino sudah menghilang selama sehari. Sejak peristiwa malam itu, Valentino terus bersembunyi di Villa Cloud. Banyak orang yang tidak mengetahui kenyataan pun membicarakannya. Mereka mengatakan bahwa Valentino telah melakukan kesalahan, makanya dia merasa bersalah sehingga dia tidak berani turun gunung. Ditambah dengan berita tambahan dari beberapa agensi media kecil yang tidak punya etika, topik tentang Valentino pun menjadi semakin panas. Hanya beberapa anggota inti dari asosiasi Valentino Empire dan Chris yang mengetahui situasi sebenarnya. Saat ini, satu-satunya cara yang Valentino miliki untuk keluar dari jalan buntu ini adalah menunjukkan video tentang identitas Michelle kepada Mario. Kalau mereka tidak bisa bertemu dengan Mario, mereka akan menyebarkan video itu ke dunia maya. Akan tetapi, sekarang mengirimkan video itu saja sudah merupakan sesuatu yang mustahil. Mario sama sekali tidak keluar rumah dan juga tidak menjalin kontak dengan dunia luar. Dia hanya berada di sisi Michelle, tanpa memberikan Valentino kesempatan sedikit pun. Situasi ini bisa diibaratkan dengan Valentino ingin menarik Mario yang tenggelam di laut, tetapi Mario tidak mau mengulurkan tangannya untuk ditarik ke atas. Tidak ada yang bisa melakukan apapun di situasi seperti ini. Saat ini, Mario yang seolah-olah sedang berada di tengah pusaran air, sedang merokok di balkon villa dengan tenang. Michelle yang berada di kamar, memanggil Mario beberapa kali, tetapi pria itu tetap tidak masuk. Mario mengatakan bahwa ada sesuatu yang perlu dia pikirkan. Baiklah. Michelle terlihat sedikit kecewa, tetapi dia tetap berjalan ke kamar dengan patuh sendirian. Ketika Mario melihat Michelle masuk ke kamar, Mario tiba-tiba menghela napas. Mereka berdua sudah di dalam kamar yang sama selama sehari. Akan tetapi, Mario tidak melakukan apa-apa terhadap Michelle. Pertama-tama, Michelle baru saja mengalami trauma psikologis dan fisik. Mario benar-benar tidak ingin melakukan apapun kepada Michelle secara sembarangan. Kedua, hati Mario terasa sakit setiap kali dia teringat pada apa yang telah Valentino lakukan terhadap Michelle. Mario sama sekali tidak punya pikiran itu. Haf! Mario menggaruk kepalanya, kemudian dia menyalakan sebatang rokok lagi. Sudah sehari semalam, dia sama sekali tidak menghubungi dunia luar. Ponselnya rusak, jadi dia juga tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Mario tidak tahu apa yang terjadi di luar sana maupun apa yang sedang dilakukan Valentino dan yang lainnya. Mario jadi bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Dia tidak menginginkan situasi ini, tetapi dia merasa sangat tidak berdaya. Kalau saja semua ini tidak terjadi, sekarang kita pasti sudah ada di tengah-tengah pulau Wild milik keluarga Wijaya. Mungkin saja, pesta keberhasilan juga sudah dimulai. Mario tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri, matanya menyorotkan senyuman. Dia bergumam. Bagaimanapun juga, bagi Valentino, itu adalah dendam di hatinya selama ini. Usaha semua orang juga demi hari ini. Setelah menggumamkan itu, Mario terlihat kembali melamun. Rasanya pikirannya sedang bercampur aduk dan saling tumpang tindih. Mario merasa kepalanya akan pecah. Bab 1538, berinisiatif menyerang. Mario termenung. Dia terus mengisap rokok, sebatang demi sebatang. Segera, lantai dipenuhi dengan puntung rokok. Sedangkan mulut Mario terasa kering dan pahit, bahkan terasa agak sakit. Seluruh balkon lebih seperti neraka yang penuh dengan asap dan kabut. Tidak lama kemudian, kedua kotak rokok itu diisap habis oleh Mario. Mario berdiri, mengguncang kotak rokok dan mengeluarkan rokok terakhir di dalamnya. Dia menyalakannya dalam diam, kemudian memandang bulan sabit di langit. Tatapan matanya sangat dalam, bercampur dengan rasa bingung dan gejolak batin yang tak terlukiskan. Fiu! Sesaat kemudian, mata Mario berkedip sejenak, lalu dia berbalik dan berjalan keluar. Michelle, aku keluar sebentar. Sembari memakai sepatu, Mario memberitahu Michelle. Hah?
Michelle segera berlari keluar ruangan dan bertanya, "Mario, apa yang mau kamu lakukan? Aku perlu mengatur sesuatu untuk ajudan dan yang lainnya. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan segera kembali." Mario melambaikan tangannya dan bersiap untuk menarik pintu, lalu pergi keluar. "Mario!" Michelle buru-buru berlari dan memeluk Mario sambil berkata, "Tapi aku takut." Sekarang, Michelle harus mencoba segala cara untuk menghentikan Mario keluar. "Tidak masalah. Aku keluar paling lama 20 menit saja. Bukankah ada pengawal dari kota Neo di bawah? Mereka juga punya senjata. Mereka bisa menjamin keselamatanmu. Jangan khawatir." Mario menepuk kepala Michelle dengan lembut, lalu membuka pintu. Michelle mengedipkan matanya kemudian berbisik, "Kalau begitu, pergilah bersama seseorang. Sekarang sudah larut sekali. Aku mencemaskanmu. Tidak perlu. Semua orang di bawah ada di sini untuk melindungimu. Aku akan baik-baik saja." Setelah selesai berbicara, Mario tersenyum pada Michelle, lalu menutup pintu dengan lembut. Begitu Mario pergi, ekspresi Michelle segera berubah, lalu dia berjalan menuju kamar. Distrik selatan kota Neo. Lebih dari 15.000 bawahan Mario berada di tempat itu. Mereka bahkan menyiapkan ruang rapat khusus. Dari tempat ini ke Villa Mario, jalan kaki hanya butuh 7 atau 8 menit. Setelah Mario datang, beberapa ajudan dan ketua tim segera tiba dan duduk di samping meja rapat. "Kak Mario, sudah selarut ini masih datang, apa ada urusan yang harus kita kerjakan?" Tanya semua orang dengan penasaran. "Beri aku rokok dulu." Mario melambaikan tangannya. Ajudan segera mengeluarkan sebatang rokok untuk Mario, lalu langsung menyalakannya. "Haf!" Mario mengisap rokok, lalu mengembuskan asapnya dan bertanya, "Bagaimana dengan situasi di luar sekarang? Apa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi?" "Kak Mario, tidak ada. Selain banyak orang di kota Neo membicarakan masalahmu, tidak ada yang lain." Lapor ajudan itu dengan cepat. "Ya, bicarakan saja. Itu tidak masalah. Aku tidak hidup untuk mereka. Tapi, kalau ada media yang sangat keterlaluan, cari saja kantor mereka, lalu hancurkan." Mario melambaikan tangannya dan bertanya, "Bagaimana dengan Chris? Dia pulang dari tempatku hari ini, tapi tidak ada pergerakan sama sekali." "Kak Mario, tidak. Aku dengar setelah Kak Chris kembali, dia juga mengunci diri di kamarnya, tidak keluar sama sekali." Ajudan kembali menjawab dengan jujur. Mario tercengang ketika mendengar ini, suasana hatinya menjadi lebih rumit. "Aku sudah meminta anak buahku untuk menembaknya, tapi dia masih belum datang untuk melawanku. Sudah kuduga. Dia bilang dia membawa orang untuk mengepungku, dia hanya sengaja menakutiku." Gumam Mario dengan pelan. "Kak Mario sedang bilang apa?" Tanya seorang ketua tim. "Tidak apa-apa. Apa ada yang ingin kalian katakan? Kalau kalian ingin mengatakan sesuatu, cepat katakan. Ketika kalian semua selesai berbicara, aku akan memberi kalian tugas." Kata Mario dengan suara yang dalam. Seorang ajudan yang duduk di sebelahnya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berdiri dan menatap Mario. "Kak Mario, Kak Valentino bilang kalau dia akan memberi kita penjelasan. Ini sudah lewat sehari 2 malam. Menurut kakak, apakah Kak Valentino sepertinya kurang tulus?" Tanya ajudan itu dengan lembut. Mario mengernyit ketika mendengar perkataan itu dan menatap ajudan itu dengan penuh arti. Ajudan buru-buru menundukkan kepalanya, tetapi tubuhnya masih berdiri tegak. "Lalu menurutmu aku harus bagaimana?" Mario menatap wajah ajudan itu kemudian bertanya dengan lembut. "Aku merasa Kak Valentino sedang mempermainkan Kak Mario. Jadi, Kak Mario juga harus menunjukkan sikap kakak. Agar Kak Valentino tahu kalau kita bukan pecundang yang bisa dikendalikan siapapun." Kata ajudan ketika melihat Mario bertanya padanya. "Ya, bagus, teruslah bicara." Mario duduk di kursi sambil menyalakan sebatang rokok lagi,
lalu memainkan korek api dengan lembut. Sepertinya dia sangat tertarik dengan apa yang dikatakan ajudan itu. Melihat ini, ajudan itu menjadi sangat bersemangat, lalu lanjut berkata, "Kita jangan tunggu Kak Chris bergerak, mari kita bergerak dulu." Tentu saja, bukan mau sungguh-sungguh bertarung, tapi kita perlihatkan kehebatan kita saja. Aku bisa membuat rencana dengan detail. Mario mengangguk. Sambil memegang korek api, dia mengetuk bagian atas meja dengan lembut. Tiba-tiba, Mario berbalik menatap orang lain dan bertanya, "Bagaimana dengan pendapat kalian?" Beberapa orang sontak tercengang, kemudian mereka semua tertawa getir dan menggeleng. Mengatakan dan melakukan adalah dua hal yang berbeda. Mereka memang sangat marah kemarin. Mungkin saja karena impulsif, mereka sungguh ingin menegakkan keadilan untuk Mario. Namun, kalau dipikirkan sekarang, orang itu adalah Valentino, Kak Valentino. Asosiasi Maple Pavilion, dengan Valentino sebagai pemimpin. Valentino bukanlah orang yang bisa mereka provokasi seenak hati mereka. "Kak Mario, saya nggak belak-belakan, jadi kakak jangan marah. Saya rasa, kalau kita melakukannya, kita hanya cari mati. Lagi pula, itu juga tidak sejalan dengan filosofi pendirian Asosiasi Maple Pavilion. Di filosofi pendirian Asosiasi Maple Pavilion, dengan Valentino sebagai pemimpin, kesetiaan adalah nomor 1. Aku tidak berani melupakan kata-kata itu." Ucap seorang pemuda yang berdiri tegak dengan serius. "Iya, Kak Mario. Melakukan itu agak tidak pantas." Ketua tim lainnya juga berdiri. "Aku tidak setuju. Pokoknya masih kalimat yang sama. Nyawaku diselamatkan oleh Kak Mario. Kalau Kak Mario menginginkannya, kakak bisa mengambilnya kapan saja. Aku akan melakukan apapun yang Kak Mario minta." Sedangkan dua orang yang tersisa tetap berada di pihak netral. Mario tidak marah, melainkan tetap mengangguk. Dia mengetuk meja rapat dengan lembut menggunakan korek api itu. "Apa kalian sudah bodoh? Setia itu seperti apa? Apa atas dasar kata setia itu, Kak Valentino bisa melakukan hal seperti itu? Dia bisa melakukan hal seperti itu terhadap pacar Kak Mario? Di mana kesetiaannya?" Ajudan itu segera menjadi agak marah. Beberapa pertanyaan itu membuat beberapa orang terdiam. Bagaimanapun juga, Valentino telah melecehkan Michelle. Hal itu adalah kenyataan yang tak terbantahkan. "Jangan berisik!" Mario berteriak, kemudian menatap ajudan itu sambil berkata, "Katakan semua pendapatmu, aku mau mendengarkannya dulu." Bab 1539, Berperang. Ajudan itu merasa senang ketika mendengar ini, tetapi raut wajahnya tidak berubah ketika dia berkata, "Kak Mario, mari kita kirim 10.000 pasukan dulu untuk mengepung Kak Chris. Sedangkan 5.000 orang yang tersisa pergi ke Villa Cloud. Kita boleh tidak menyerang, tapi kita harus membiarkan Kak Valentino memahami sikap kita. Kalau tidak, kurasa dia akan terus membodohi kita. Pada saat itu, kita benar-benar akan menjadi orang bodoh." Kata-kata ajudan itu sangat serius dan terdengar sangat masuk akal. Namun, ketika itu terjadi, kedua belah pihak tidak akan melakukan apa-apa. Apakah itu masuk akal? Mario merenung sesaat, kemudian tiba-tiba mendongak dan bertanya, "Apakah kamu sudah selesai bicara?" "Sudah," angguk ajudan itu. Mario baru saja akan berbicara, tetapi percakapan itu dilanjutkan oleh ketua tim lain. "Memangnya kamu yang menentukan kita bertempur atau tidak? Ada banyak orang di kedua belah pihak yang saling berhadapan. Hanya sedikit kesalahan saja akan memicu baku hantam. Langkah ini tidak bisa sembarangan." Setelah ketua tim itu selesai berbicara, ajudan lain juga berkata, "Kalau mau perang, ya perang. Kalau tidak mau, ya jangan gegabah. Kalau tidak, kita sendiri yang rugi. Apa kalian bodoh?" Ajudan itu langsung kesal. "Jadi kita diam saja, lalu tunggu Chris bergerak dulu? Memangnya kenapa kalau terjadi baku hantam? Kalau berperang, kita masih punya kesempatan untuk hidup. Bahkan bisa saja kota Neo jatuh di tangan kita. Pada saat itu,
Kak Mario akan menjadi pemimpin kota Neo. Kalau kita tidak bertarung, bagaimana kalau Chris bergerak duluan? Kita semua akan mati. Kalian ini benar-benar tidak mengerti atau pura-pura bingung. Ajudan itu jelas agak kesal. Dia pun berkata dengan cepat. Namun, dia tidak menyadari raut wajah Mario sudah sedikit muram. Telapak tangan yang dari tadi memainkan korek api juga perlahan berhenti. Mario meletakkan telapak tangannya di bawah meja. Baiklah, berhenti bicara. Mario merenung selama beberapa saat, tetapi masih mengembuskan napas panjang. Kak Mario, kamu harus menyadari kenyataan ini. Kamu juga bilang kalau Valentino itu munafik dan pasti tidak akan melepaskan kita ketika saatnya tiba. Pada saat itu, kita semua akan mati di tangan Valentino, Kak Mario. Sebelum ajudan itu bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Mario tiba-tiba berdiri dan menatapnya tanpa emosi. Apa kamu sudah selesai bicara? Mario kembali mengajukan pertanyaan ini. Ajudan itu tertegun, lalu buru-buru mengangguk. Kalau sudah, matilah. Mario langsung mengeluarkan pistol dengan tangan kanannya, lalu menarik pelindung pistol dengan tangan kirinya ke arah ajudan itu. Mario, apa yang akan kamu lakukan? Ajudan itu tercengang. Dia juga ingin mengulurkan tangannya untuk mengambil pistolnya. Ekspresi Mario tampak datar. Dia menggerakkan moncong pistol secara horizontal, lalu segera menarik pelatuk tanpa ragu. Dor! Terdengar suara keras, pistol itu bergetar dan peluru pun ditembakkan. PVFT! Tepat di tengah jidat, peluru itu langsung mencabut nyawa ajudan itu. Pada saat ini, tangan ajudan itu baru saja mengeluarkan setengah pistolnya. Lubang peluru di dahinya terus mengeluarkan darah. Ajudan itu terbelalak dan jatuh ke arah belakang. Awalnya beberapa ajudan yang tersisa sangat terkejut, tetapi mereka segera kembali tenang. Sebagai orang yang bertahan hidup di tempat seperti segitiga emas, mereka sudah terbiasa melihat kehidupan dan kematian manusia. Lagi pula, dengan apa yang ajudan itu lakukan dari tadi, Mario membiarkannya hidup sampai sekarang, bisa dibilang Mario sudah memberinya 2 kesempatan. Sudah berapa kali kubilang nama Valentino bukanlah nama yang bisa kamu panggil seenaknya. Kamu tidak paham, ya? Bisa-bisanya kamu terus mendorongku untuk berperang. Apa kamu benar-benar memperlakukanku sebagai orang bodoh? Mario mendengus dingin sambil memegang pistol dengan satu tangan, lalu menatap semua orang dengan ujung matanya. Ada apa? Siapa lagi yang punya pendapat? Apa kalian pikir sekarang aku harus mengandalkan kalian? Jadi walau kalian berkhianat, aku tidak bisa melakukan apapun pada kalian, ya? Mario bertanya, membuat semua orang ketakutan hingga wajah mereka memucat. Mereka tidak memiliki pemikiran seperti itu, tetapi jika mereka disalahpahami oleh Mario, mereka akan mati. Aku bukan sedang menyombongkan diri. Meski hubunganku dengan Valentino dan Chris menjadi seperti ini, bahkan kami telah bermusuhan. Kalau sesuatu terjadi padaku, mereka pasti akan segera membawa orang kemari. Apakah kalian percaya padaku? Tanya Mario sambil mencibir. Percaya. Angguk semua orang. Brak! Mario melempar pistolnya ke atas meja, lalu duduk dan berkata, berdirilah. Ada hal yang harus kalian kerjakan. Baru setelah itu, semua orang berani berdiri sambil gemetaran, menunggu Mario memberi perintah. Kalau tidak ada pergerakan dari pihak Chris malam ini, kalian lakukan ini. Mata Mario sedikit menyipit. Dengan singkat, dia menjelaskan masalah ini kepada semua orang. Tidak ada jeda dalam seluruh prosesnya, seolah-olah dia sudah memikirkan rencana ini sejak awal. Setelah mendengar kata-kata Mario, semua orang membelalakan mata mereka dengan tidak percaya. Kemudian, mereka tanpa sadar melirik mayat ajudan di lantai. Ajudan ini mati bukan tanpa alasan. Kak Mario, apakah Kak benar-benar telah memutuskannya? Masalah ini adalah masalah hidup dan mati.
Seorang ketua tim bertanya sambil membelalakan matanya. Ya, Kak Mario, kita tidak bisa sembarangan melakukan ini. Kita harus mempertimbangkannya dengan baik. Kak Mario, aku tidak takut masalah, tapi aku takut ada sesuatu yang salah. Apa kakak tidak takut? Kalau kakak salah perkiraan, saat itu tiba, kakak pasti akan mati. Setelah mendengarkan perintah Mario, semua orang di ruang rapat berulang kali mencegahnya. Bagaimanapun juga, hubungan antara masalah ini terlalu besar. Jika terjadi kesalahan, Mario pasti akan mati. Berhenti bicara. Aku paham dengan semua yang kalian katakan. Aku juga sudah memikirkannya. Tapi, lupakan saja, kalian tidak perlu terlalu khawatir. Lakukan saja. Tidak peduli apa hasilnya, aku akan menanggungnya sendiri. Mario melambaikan tangannya dengan tidak sabar, kemudian bangkit dengan santai, mengambil pistol dan berbalik berjalan keluar. Beberapa ajudan dan ketua tim yang tersisa saling memandang di ruang rapat. Setelah lama terdiam, seorang pemuda berinisiatif memecahkan keheningan. Apa kalian sadar kalau Kak Mario mirip dengan Kak Valentino, memberi orang kesan misterius? Tanya pemuda itu. Aku juga sadar. Apa mungkin karena Kak Mario sudah lama mengikuti Kak Valentino, jadi dia juga menjadi seperti ini? Mungkin ini adalah perbedaan antara kita dan Kak Valentino. Kita sama sekali tidak bisa menebak pandangan dan pemikiran mereka. Sebenarnya, kita tidak perlu mencari tahu. Kita adalah bawahan. Kita hanya perlu melakukan perintah. Semua orang saling membahas hal ini, hanya seorang pria parubaya yang lebih tua yang tetap diam. Setelah semua orang selesai berbicara, dia perlahan berkata, Aku rasa, meski Kak Mario dan Kak Valentino tidak berhubungan, di antara mereka sepertinya ada semacam. Pria parubaya itu berpikir lama sebelum dia berkata lagi. Kekompakan. Mereka tidak mengatakan apapun, tapi sudah paham dengan satu sama lain. Sebenarnya aku sudah tidak menemukan kata lain untuk menggambarkannya. Lupakan saja, jangan membicarakannya lagi. Mari kita tunggu saja. Besok pagi, kita akan bergerak. Semua orang mengobrol sebentar sebelum bubar. Hari berikutnya, matahari bersinar cerah, cuaca agak terik. Langit biru tidak berawan, cuaca hari ini sangat bagus. Suhunya sangat cocok, sinar matahari yang agak terik menyinari bumi, seolah ingin menyapu semua kabut. Sehari 2 malam telah berlalu, tapi masih belum ada kabar dari Valentino. Banyak orang di kota Neo yang ingin bergosip, saat ini sudah sangat tidak sabar. Akhirnya, pagi ini, orang-orang ini mendapat gosip hangat. Mario dan Valentino akan berperang. Kalimat ini langsung menyapu seluruh kota Neo seperti tornado. Banyak orang yang berebut untuk menyebarkan berita itu. Valentino dan Mario pada akhirnya belum mencapai kesepakatan, jadi mereka akan berperang. Awalnya, masih ada orang yang tidak percaya. Tetapi begitu mereka keluar untuk menyaksikannya, mereka mau tidak mau harus mempercayainya. Mario memang sudah bergerak. Begitu pukul 7 pagi, lebih dari 15.000 bawahannya mulai berangkat. Dengan distrik selatan kota Neo sebagai titik awal, mereka pergi ke bagian utara. Sementara bawahan Chris berada di area distrik utara. Sepertinya Mario memang akan berperang dengan pasukan Chris. Dalam sekejap mata, banyak orang yang melupakan kesibukan mereka dan siap untuk menonton kejadian ini. Chris juga dibangunkan oleh anak buahnya. Kak Chris, cepat bangun! Kak Mario sudah gila! Dia membawa semua orang dengan senjata lengkap. Dia ingin berperang dengan kita. Kata sang ajudan dengan wajah serius. Apa? Chris seketika bangkit dari tempat tidur dan menggosok pipinya. Dia langsung tersadar. Ayo keluar dan lihat. Chris tidak menunda waktu. Dia buru-buru mengenakan pakaiannya, lalu berjalan keluar. Melihat adegan itu di kejauhan, Chris tiba-tiba terbelalak. 15.000 orang. Setiap 1.500 orang, ada satu formasi, totalnya ada 10 formasi. Mereka semua berdiri pada jarak beberapa ratus meter. Matahari sudah terbit, sinarnya menerpa lebih dari 10.000 orang.
Masing-masing dari mereka bersenjata lengkap, semuanya memanggul senjata api. Senjata mereka berwarna hitam dan memantulkan cahaya. Aura mereka terlihat sangat besar dan penuh dengan hawa membunuh yang kuat.